Baik, Mbak Naya. Terima kasih sekali atas paparannya terhadap Charles Taylor nih. Buat saya sangat 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 ringkas sebenarnya dan juga sangat jelas bagi saya gitu. Jadi ada beberapa poin yang saya dapatkan dari paparan Mbak Naya. Pertama bahwa manusia itu mencari makna dan juga mungkin ada yang menarik juga ada buffer self gitu ya. Mbak Naya bilang buffering terus. Kalau kita zaman sekarang mungkin di WhatsApp is typing tapi 5 menit gitu ya. Dia mau ngomong apa sih? Nggak dikirim-kirim gitu. Kemudian ada agama itu bukan lagi hanya satu-satunya pilihan ya Mbak, tapi ada perpindahan agama menjadi beberapa pilihan dan juga pada perpindahan agama dari ruang publik menjadi ruang privat. Dan kemudian juga bahwa humanisme dan religiositas itu sebenarnya bisa saling mengisi. Dan juga peran sekularitas adalah menjaga empat nilai, yaitu liberté, égalité, fraternité, dan community. Dan juga ada tanggapan juga dari Mbak Daya yang menarik gitu ya, bahwa Charles Taylor itu sebenarnya hanya mengoreksi, jadi tidak kurang keras gitu. Kalau dari saya tangkap dari Mbak Naya gitu ya. Dan juga kritiknya itu serba nanggung. Mungkin kalau di bahasa sederhana itu kurang galak gitu ya Mbak. Mungkin karena beliau belum belajar dari almarhum Romo Heri gitu ya Mbak. Mungkin kalau sudah ketemu Romo Heri lebih galak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menurut Mbak Naya juga Charles Taylor itu sangat relevan bagi kondisi kita saat ini. Khususnya bagi yang terjadi di Amerika Serikat dengan hadirnya Trump. Dan saya juga nggak tahu apakah di Indonesia sangat relevan juga atau tidak dengan kondisi saat ini. Nah, ini akan membawa kita kepada tanggapan dari Dr. Amin Muzakir yang saya perkenalkan dulu. Dr. Amin Muzakir adalah senior researcher dari BRIN dan juga adalah dosen di Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Ia menempuh pendidikan di UGM dan SF Triarkara dengan gelar doktor diperoleh di tahun 2021. Nah, Mas Amin, mungkin saya persilahkan untuk 15 menit tanggapan khususnya terhadap relevansi di Indonesia terhadap pemikiran Charles Taylor dari mana ini, Mas Amin. Silahkan, Mas Amin. Baik, terima kasih Mas Aldri. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada kakak Naya, kakak pertama ini, karena kebetulan kami sama-sama dulu bimbingan Romo Magnus ya, dan saya tahu bagaimana Kak Naya ini bergulat gitu ya untuk menyelesaikan disertasinya yang sudah hampir di ujung. Itu itu bir DO gitu. Jadi saya ingat waktu itu diskusi di kafe apa ya di kafe Pegadaian apa ya di sampingnya PBNU itu dan ternyata rupanya akhirnya selesai juga nih karya ini dan bahkan diterbitkan oleh oleh penerbit buku Kompas dan bisa Bapak Ibu semua dapatkan ya di toko. Dan saya kira ini adalah saya kurang tahu tapi mungkin ini adalah buku pertama dalam bahasa Indonesia mengenai Charles Taylor ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin mengetahui siapa Charles Taylor dan terutama mengenai sekularisasi ya, saya kira ini adalah buku buku pokok ya. Jadi uh, dan Kak Naya menuliskannya seperti sebuah buku sejarah gitu. Jadi ini sejarah lah ya, sejarah atau mungkin sosiologi mengenai masyarakat Barat gitu ya. Terutama ketika mereka menghadapi dilema antara apa namanya antara agama, antara pemisahan dan seterusnya gitu. Jadi nanti eh, saya kira buku ini pas untuk buku teks ajar juga ya. Jadi bisa dibaca oleh eh, bahkan mungkin level SMA saya kira sudah bisa baca ini karena bahasanya enak sekali ini. Karena kayaknya telah merevisnya selama 3 tahun terakhir, jadi udah udah bagus lah ini udah. Jadi saya juga membacanya secara mudah gitu ya. Nah, itu jadi itu pertama. Yang kedua, tadi dikatakan oleh saya juga bahwa pertama-tama pemikiran Taylor itu dalam konteks filsafat memang harus dibaca sebagai respons terhadap liberalisme ya, terutama John Rawls. Jadi bagi mereka yang masuk ke dunia filsafat tahu bahwa ada seorang pemikir besar tahun 70-an, 80-an menulis buku Theory of Justice ya. Satu buku pokok mengenai keadilan yang kurang lebih menggambarkan pandangan umum mengenai bagaimana liberalisme memahami keadilan gitu ya. Yang memang melihat dari sudut pandang
Archimedean gitu ya. Pokoknya semuanya dianggap sama. Jadi eh, kalau dibahasakan secara mudah, mungkin Roh membayangkan kiranya itu bisa diterima oleh siapapun dan kapanpun dimanapun gitu ya. Jadi makanya konteks konteks eh, yang sifatnya lebih pengalaman makna yang tertanam pada komunitas, pada sejarah itu ya tidak muncul. Nah, lalu kemudian ada gelombang besar, ya dalam filsafat disebut komunitarianisme ya, termasuk eh Stellar ini ya. Ada juga siapa namanya itu Michael Sandler, ada lagi siapa itu McIntyre, macam-macam ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam perdebatan filsafat terutama tahun 80-an lah ya, 90-an itu ada debat antara kelompok liberal dan kelompok komunitarian gitu ya, kurang lebih gitu. Dan uh, Taylor merupakan wakil salah satu wakil terkuat dan terpenting dari kelompok komunitarian. Meskipun tadi saya bilang bahwa dia ini kelompok yang lebih moderat gitu ya dari kelompok dalam dalam konteks kalau kita mau melihatnya dalam konteks sejarah pemikiran, maka ini adalah bagian dari perdebatan yang memang dulu sangat uh, intensif ya antara komunitarianisme versus liberalisme. Ini mohon maaf kalau nanti agak unstable ya, ini jaringan saya lagi episode apa. Jadi Pak Presiden itu menurunkan anggaran jadi agak unstable gitu ya internetnya ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dan benar dikatakan Naya bahwa memang Teller ini karena dia memang berangkat dari sudut pandang tertentu, ya, yaitu masyarakat Barat ya, maka tentu saja apa namanya pandangan-pandangannya memang sangat khas Barat gitu ya. Dan Taylor tidak menampik itu. Memang dia, jadi ini semacam refleksi di pengalaman dia sebagai seorang Katolik gitu ya, Katolik yang tinggal di Montreal ya, seorang di kota yang sangat multikultural gitu ya, di Barat, sehingga lahirlah buku Secular Age ini ya, satu buku paling tebal yang saya baca mengenai sekularisme. Berapa ratus halaman ini kayaknya? Hampir 600 halaman ya. Pokoknya tujuh buku ratus paling tebal delapan puluh menjadikan tujuh nah itu dia udah hafal kayaknya dibaca setiap hari itu ketika di disertasi itu. Nah oke, itu yang keempat, saya ingin memulai semacam tanggapan yang lebih ya agak serius gitu dari sudut pandang Taral Asad ya. Tadi juga Naya telah menceritakan apa namanya salah satu kritikusnya adalah Taral Asad. Di kebetulan tahun kemarin saya karena agak nganggur gitu, kemudian saya bikin riset mengenai Taral Asad. Tapi gara-gara ada perubahan struktur kekuasaan sehingga saya harus ngantor di kementerian, jadi itu tertunda. Jadi, tapi saya masih ingat beberapa hal ya yang ini saya share ke teman-teman sekarang ini. eh dan ini penting terutama dalam konteks kita di Indonesia di mana kaum Muslim itu mayoritas ya. Jadi kenapa eh, kacamata halal ini penting dalam membaca dalam membaca Taylor karena eh, apa namanya tadi saya bilang bahwa ya Talas ini seorang Muslim meskipun dia bilang saya seorang agnostik gitu ya. Eh, tapi saya kira pandangannya mencerminkan sebuah pandangan yang selama ini mungkin juga dialami oleh oleh orang Muslim. Jadi gini, saya mungkin sebagai seorang Muslim punya pengalaman yang berbeda secara pribadi dengan Naya yang seorang Protestan gitu, ketika menghadapi dunia modern ini gitu. Jadi maka saya merasa ketika saya membaca Talal itu agak lebih masuk gitu kan. Lebih masuk karena misalkan Talal kan menceritakan banyak terutama soal Mesir ya. Dia memang sebenarnya ahli di dia itu sorry bukan bukan Mesir itu si Sabah Mahmud ya apa muridnya ya. Talal itu kan unik ya. Bapaknya seorang Yahudi Swiss gitu ya masuk Islam, menikah dengan seorang perempuan Badui orang Madinah gitu. Jadi siapa namanya lupa saya Muniroh apa siapa ya ibunya itu dan mereka menikah lalu kemudian Talal
em, dibawa ke Karachi ya karena bapaknya pindah dari Saudi ke Karachi saat itu. Tapi lalu kemudian menyelesaikan studi di London ya. Pertama-tama arsitektur, kemudian filsafat. Nah, jadi saya ingin mencoba membandingkan ya bagaimana Taylor memahami sekularisasi dan juga Talal ya. Eh Kalau tadi Naya berangkat dari Taylor mengatakan bahwa tidak ada masalah antara sekularisasi dan agama atau apa religiositas dan humanisme ya, semuanya berjalan gitu, baik pada tahap sekularisme pertama, kedua, maupun ketiga gitu ya. Di dalam bahasa saya itu mungkin sekularisasi itu bukan sesuatu yang mengancam ya, mengancam mengancam agama gitu, sehingga kemudian muncul tuh diskursus mengenai bahwa sekularisasi itu bahkan bukan pemisahan, tapi pembedaan ya antara ruang publik dan ruang privat gitu. Yang terjadi adalah hanya memindahkan lokus agama dari publik ke privat. Nah, yang menarik dari Tala, saya kira dia lebih radikal ya. Jadi bagi Tala itu adalah yang terjadi bukan sekadar pemisahan, juga bukan sekadar pembedaan antara publik dan privat, tapi malah ini adalah sebuah proyek penataan negara terhadap agama gitu. Jadi kan sebenarnya cara pandang apa cara kerjanya mereka itu kurang lebih sama ya melihat sejarah Eropa pertama-tama adalah begitu kan. Tapi kalau bagi Talal itu adalah yang terjadi adalah sejak era modern itu yang terjadi adalah negara menata agama gitu. Kalau pada era abad pertengahan eh, mungkin sebaliknya gitu ya, agama menata negara gitu ya, sehingga terjadi problematik. Nah, sejak abad ke-17 kurang lebih begitu, yang terjadi adalah sebaliknya, negara menata agama. Jadi negara pasca revolusi Prancis gitu ya, itu punya kapasitas baik secara sosial, secara ekonomi, secara politik, juga secara intelektual untuk memindahkan lokus agama dari publik ke privat. Nah, pengertian tal seperti ini bagi saya lebih masuk akal gitu dan lebih historis. Jadi memang yang terjadi adalah bagaimana sejak abad 17 itu adalah negara itu menjadi sangat kuat, sangat apa namanya, sangat kuat sehingga dia bisa menata agama gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan bahasa eh, filsafat yang bisa digunakan di SD itu semua. Jadi apa namanya lokus ontologis ya dari isu sekularisasi itu kalau bagi kalau bagi eh, Taylor tadi juga Naya telah ceritakan adalah diri kan diri jaringan makna gitu ya. Tidak ada tidak ada konflik antara 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 agama dan antara sekularisasi dan humanisme karena sebenarnya kenyataannya secara historis orang-orang eh, apa namanya tetap menyimpan konsep mengenai dirinya dalam sebuah pemaknaan yang itu sebagian besar bahkan apalagi di luar barat tetap didasarkan pada agama. Nah, sementara itu di bukunya juga Naya menjelaskan bahwa em, Talal itu berangkat dari Nietzsche dan terutama sama Foucault ya. Maka bagi Talal itu sekularisasi itu adalah soal genealogi kekuasaan. Nah, ini yang paling kontras adalah konsep kekuasaan. Eh, Taylor hampir nggak membahas itu ya. Jadi agak cupu gitu ya, agak apa ya, agak ini seolah-olah sesuatu yang natural gitu, alamiah bahwa ada proses sejarah sejak abad modern di mana eh, apa namanya ada tiga tahap tadi ya, ada tiga level sekularisasi atau sekularitas gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada masalah antara agama dan sekularitas itu. Nah, tapi bagi eh, salah agama, maka yang jadi adalah power sebenarnya. Jadi soal sekularisasi itu adalah soal power.
gitu ya. Power yang beralih atau yang dialihkan dari gereja ke kantor presiden, ke kantor kementerian, kantor kementerian agama gitu ya, ke kantor kantor komunikasi presiden kalau sekarang, atau ke kantor siapa lagi, ke kantor partai politik gitu ya. Nah, eh ini ini kontras ya antara antara jadi eh apa namanya, dan kalau kita baca kalau lebih jauh maka kemudian apa namanya, karena sejak awal masalah pokoknya adalah negara menata agama, maka modernisasi itu dipahami sebagai sekularisasi. Dan inilah asumsi pokok teori sosial modern kan, bahwa modernisasi itu harus selalu atau akan selalu beriringan dengan sekularisasi. Semua teoritikus sosial hampir sampai tahun 80-an, termasuk Brand Turner segala macam itu cukup percaya itu ya, bahwa modernisasi itu diikuti oleh sekularisasi. Sampai jatuhnya Soviet, sampai runtuhnya tembok Berlin, ini isu HI ya, sampai adanya konflik di di Bosnia Herzegovina segala macam itu, mungkin orang percaya bahwa modernisasi yang dijalankan di dunia modern ini akhirnya akan bukan menghilangkan agama tapi menepikan agama ke ruang publik. Ternyata faktanya kan sebaliknya. Nah, karena kalau kita kembali ke cara pandang Talal, karena awalnya adalah eh, penataan negara oleh agama, tentu di situ akan ada pihak-pihak yang dimarginalisasi gitu. Bisa agama, bisa non agama. Sejauh memang itu apa namanya, bertentangan dengan power, dengan kekuasaan. Jadi pokoknya adalah kekuasaan. Nah, di Indonesia saya sedikit agak masuk ke dalam konteks Indonesia ya. Eh, saya kebetulan baru nulis satu artikel, ini mau terbit di Springer, ada edited volume ya, dengan beberapa teman di sini juga di Amerika, mengenai kritik terhadap moderasi beragama ya. Jadi saya gambarkan begini, sebenarnya yang terjadi paling tidak sejak didirikannya kantor Van Inlandsezaken pada era Tukar Bronje ya, pada abad awal abad ke-20, adalah bagaimana negara bangsa modern ya, saat itu masih kolonial namanya, itu menata demikian rupa agama agar mereka itu bisa diatur ya, ditempatkan di tempatnya gitu. Jadi kalau Anda baca buku-buku misalkan kayak Pak Akum Suminto tentang politik Islam, ya sudah, Islam itu harus kita pecah nih, Islam politik kita habisi, Islam ibadah kita rangkul. Sebuah strategi yang sampai hari ini digunakan oleh pemerintah nasional, oleh pemerintah postkolonial. Jadi sebenarnya eh, masalahnya itu bukan lalu kemudian muncul Darul Islam atau muncul gerakan radikalisme Islam. Nah, tapi memang dalam kenyataannya selalu akan ada kelompok-kelompok yang gagal, yang merucut gitu, yang gagal memang ditaklukkan oleh negara gitu ya. Dalam konteks Indonesia adalah gerakan-gerakan Islam politik. Gitu. Jadi sebenarnya aksi 212 kemarin itu adalah eh, eksperimen menarik ya. Jadi bagaimana negara itu memainkan isu agama dan seterusnya dan berhasil kan, apa menjadi legitimasi dalam hal ini dulu ketika zaman Pak Jokowi masih berkuasa untuk mengontrol lebih lanjut isu agama ini. Setelah itu kita tahu ada program moderasi beragama yang menjadi strategi pokok ya yang dijalankan oleh Kementerian Agama hingga sekarang. Jadi uh, saya ingin membawa masalahnya ke dalam isu politik ya. Jadi bagi saya lalu uh, apa namanya, kalau kalau sekarang kalau sekarang ada masalah gini, saya ingin agak sedikit ini. Saya 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 dulu masih saya dulu agak percaya ya sampai tahun 2018-an 19 itu percaya bahwa masalahnya adalah radikalisme itu ya, radikalisme agama itu ya. Tapi lama-kelamaan saya merasa cara pandang saya itu keliru gitu ya. Sebab itu semua adalah bagian dari kontrol negara sebenarnya ya. Baik yang terlihat, yang
apa yang dilakukan secara formal maupun yang dilakukan secara informal bawah tanah gitu ya. Karena sebenarnya di luar negara nggak ada apa-apa gitu. Negara itu menguasai semuanya. Uang itu kan ada di APBN semua gitu ya. Nah, ketika ketika di efisiensi sampai 700 triliun ya habis semua, kita nggak bisa apa-apa gitu. Kayak gitu loh. Itu analoginya seperti itu kurang lebih ya. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa di luar negara itu, termasuk dalam hal agama gitu. Nah, maka kondisi-kondisi kalau tadi Naya menceritakan soal toleransi atau intoleransi, sebenarnya itu tergantung apa yang dimulai oleh 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 elit apa kekuasaan dalam negara gitu. Jadi bukan 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 apa ya, eh, bukan ekspresi dari sebuah konsep diri yang mungkin bersifat non humanistik atau non sekuler ya. Tapi itu adalah kalau kita lihat dari sudut pandang negara itu adalah semacam apa ya, kita bisa bilang semacam unintended aja konsekuensi ya dari kontrol yang mungkin tidak terlalu yang mungkin belum mencapai tingkat apa tingkat yang belum mencapai tingkat eh, konsolidasinya gitu. Itu saya kira ini ya, ini untuk memberikan satu alternatif diskursus terhadap tafsir Teller terhadap sekularisasi gitu. Nah, oleh karena itu yang terakhir adalah lalu kalau kita bicara etika kan tadi saya bicara level ontologisnya, epistemologisnya dan kemudian etisnya. Maka lalu yang baik itu seperti apa? Gitu kan? Yang baik itu apakah lewat sebuah pemahaman ya, pemahaman yang pasif mengenai keberagaman sebagaimana multikulturalisme yang diadvokasi oleh Taylor. Jadi kalau Anda semua membaca buku soal multikulturalisme itu kan Taylor salah satu nabinya itu. Apalagi kan dia eh, apa tinggal di Montreal yang itu ada eh, ada apa ketegangan klasik ya antara orang berbahasa Inggris sama berbahasa Prancis gitu. Dan dia saya lupa tapi dia pernah menjadi pejabat kalau nggak salah ya di apa apa levelnya apa saya lupa tapi dia sudah salah satu orang yang secara aktif secara politik itu mengkampanyekan politik kebijakan multikulturalisme gitu. Kayak yang kemudian di tahun 2000-an itu menjadi dianggap gagal oleh orang seperti Tony Blair macam-macam di Inggris gitu. Nah, oleh karena itu konsepsi yang baik dalam multikulturalis dalam konsepsi yang baik dalam sekularisasi ala ala apa sih namanya ini ala Taylor adalah multikulturalisme gitu. Jadi masing-masing menghormati gitu. Nah, tapi dalam konsepsi halal yang baik itu adalah di mana negara berhasil menata agama. Ada sebuah order yang terbentuk gitu. Ada sebuah tatanan harmonisasi itu. Harmoni itu kan sebenarnya adalah aku presiden itu bisa mengontrol kalian kan gitu. Harmoni kan. Dikondisikan gitu ya. Ada pengkondisian. Nah, itu jadi apa namanya? Misalkan sejak saya ingin masuk ke dalam teks yang oleh nanya soal pasca pembubaran HTI dan FPI itu ya. Itu kan relatif sebenarnya secara kuantitatif ya. Kita tidak lagi mendengar secara eh, secara formal isu radikalisme gitu kan, isu intoleransi kan secara kuantitatif kan kalau kita juga lihat survei kan menurun drastis gitu ya. Nah, itu kan kalau dilihat dari sudut pandang Taylor, ini koreksi kalau saya salah ya, itu kan mungkin dipahami sebagai kemampuan diri yang tertanam dalam komunitas agama dalam memahami soal diversitas kultural atau agama gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang Taral ini adalah keberhasilan negara mengontrol orang-orang ini supaya takut aja gitu, takut ngomong gitu. Kalau kamu ngomong kan dianggap radikal, sudah. Apalagi ASN, sudah itu akan dapat peringatan dari eh, Menpan RB kan gitu kan, kira-kira gitu. Tiba-tiba tiba-tiba biro kepegawaian kan tiba-tiba ngontak gitu kan, nah itu repot itu. Nah itulah yang terjadi menurut saya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Nah kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa karena tadi saya juga menceritakan sedikit soal hal, jadi saya ingin membandingkan bagaimana Taylor yang
eh, yang melihat eh, apa persoalan kemampuan koeksistensi ya antara agama dan sekularitas itu. Kemudian saya bandingkan dengan eh, tafsir saya ya terhadap halal dalam memahami soal agama dan negara terutama. Jadi nah ini silakan nanti bisa kita diskusikan ya kira-kira mana yang paling mendekati ini mendekati apa ya yang paling pas lah yang paling pas dalam memahami paling tidak apa yang terjadi sekarang di Indonesia ya. Saya merasa sebagai juga yang ya kadang-kadang aktif di gerakan Islam yang terjadi adalah memang eh, kayak moderasi itu sebenarnya agak pura-pura aja gitu ya pura-pura supaya akhirnya bisa mengakses dana negara gitu kan kemudian ya udah kita bikin inilah saya pura-pura dapat dapat itu saat tambang betul itu atau dapat mungkin nanti akan dapat dana dana apa dana tera yang katanya 350 triliun itu kan gitu-gitu kan soalnya kalau saya bilang saya pro negara Islam udah dicoret kan. Nah, akibatnya itu toleransi dan sebagainya itu menjadi sangat apa ya sangat hmm, kayak kita gimana bahasanya jadi ambigu ya jadi kayak licin gitu ya. Nah, kalau saya melihat dari sudut pandang halal ini jauh lebih jelas gitu ya. Memang ini adalah soal power aja gitu. Di mana negara dan sekarang saya kira negara sedang kuat-kuatnya gitu ya. Sedang karena seluruh apa sumber daya itu ada di wilayah dia gitu. Dan sebaliknya masyarakat sipil ya cuma bisa bikin Zoom seperti ini aja kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu saya kira. Jadi terakhir saya kira terima kasih ya. Jadi ini sebuah sudut pandang saja dari seorang ASN juga. Kalau Naya kan telah resign nih, telah bebas nih. Tapi beliau masih tampak diplomatis sekali ya. Cara beliau ngomong itu masih ini ya, masih khas Kemenlu gitu, khas khas pejambon lah ya, yang sangat tertata gitu. Kalau saya kan agak urakan ya. Jadi terima kasih Mas Aldi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Oke, ya, makasih Mas Amin. Sangat menarik nih tanggapannya terhadap Mbak Naya dan Charles Taylor juga gitu ya. Jadi tadi Mas Amin mengatakan bahwa Charles Taylor itu sebenarnya adalah respons terhadap liberalisme dari John Rawls dan juga mungkin ada Michael Sandel gitu ya. Tapi yang menarik banget sekali dari Mas Amin adalah mengatakan bahwa dari Talal itu sebenarnya sekularisme itu cuma masalah kekuasaan aja gitu. Kalau dulu zaman dulu yang pegang kekuasaan itu kayak negara, gereja dan gereja gitu ya misalnya. Sekarang ya negara gitu. Negara sekuler atau negara non agama dalam konteks ini gitu ya. Nah, yang saya lihat juga bahwa ada di Indonesia itu justru menunjukkan dalam sudut pandang Mas Amin justru bukan Taylor nih dengan interaksi toleransi dan lain-lain justru yang terlihat di Indonesia adalah pandangannya Talal gitu ya. Karena lagi-lagi em, bukan toleransi, tapi justru malah negara yang dapat mengendalikan agama dan juga mungkin organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia gitu ya. Nah, terima kasih nih Mas Amin. Nah, dari dialog antara Mas Amin dan Mbak Naya ini, saya akan membuka sesi pertama untuk pertanyaan. Ada yang ingin bertanya bagi Mas Amin atau Mbak Naya, silahkan. Kalau dari saya sendiri, waktu baca bukunya Mbak Naya ini, saya melihat adanya sebuah tips dan triks dari ini gaya khasnya Romo Magnis. Karena semua itu harus dibuat poin-poin gitu ya. Saya ingat banget Romo Magnus kalau ngajar, kamu harus catat tuh. Kalau misalnya 3 poin, catat 1, 2, 3. Nah, di buku yang mana ya, itu persis banget Romo Magnus gitu ya. Karena banyak poinnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Bahkan dalam satu halaman, 1, 2, 3-nya bisa jadi ada 2 kali atau 3 kali gitu. Dari Pak GM, Pak GM menanyakan, saya merasa Indonesia butuh sekularisasi dalam arti yang keras. Kesangsian Mas Amin seolah tak ada radikalisasi nampaknya kurang tepat. Pertama, secara empiris, dalam masyarakat di Jogja beberapa tahun ini, kos-kosan itu makin eksklusif. Secara eksklusif, kos atau rumah kontrakan hanya menerima yang seagama. Di Bali dan beberapa daerah juga ada perumahan yang diperuntukkan untuk penganut agama tertentu. Ada pula guru yang dalam kelas mengkafirkan mereka yang tidak seagama. Buku-buku pelajaran yang juga buku pelajaran juga masih berisi materi soal kafir dan lain-lain.
ada pengkhotbah yang masih mengkafirkan yang lain. Apakah semua ini salah negara? Mengapa tidak jujur bahwa agama radikal ajarannya memang destruktif? Ini pertanyaan pada Mas Amin terhadap radikalisasi yang dalam pandangan Pak GM ini sebenarnya sudah sangat terlihat nyata gitu ya. Dalam arti mungkin ini agak arti negatif, Mas Amin. Saya izin Ya, nanggepin dulu sebelum boleh. Amin, boleh nggak ya? Silakan Ah, mana ya? ya. Ya, saya sih sebenarnya setuju aja dengan pandangan Tal Asad, dan mungkin ini yang tadi saya apa sebut, kalau Taylor tuh kalau buat kita kelihatannya serba nanggung gitu, tapi karena dia orang Barat gitu ya, jadi memang berangkat dari pengalaman hidupnya dan masyarakatnya, ya memang dia cuma sebenarnya mau, kalau menurut aku tuh dia memang lebih ke arah mau nunjukin ke masyarakat Barat, eh, kamu tuh nggak apa namanya nggak tumbuh sendiri langsung dari eh, begitu masuk zaman modern, teng teng terus oh iya ya ternyata manusia lebih bagus tanpa Tuhan. Sebenarnya lebih ke arah itu sih gitu. Jadi dia sebenarnya misinya ke situ gitu. Nah, yang bisa kita ambil buat kita gitu ya, membukakan bahwa sekularisasi itu nggak mematikan agama, itu aja sih gitu ya. Jadi itu ini juga karena tadi juga Mas Aldrich juga apa mengangkat soal Romo Magnis, sebenarnya di balik buku ini itu juga ada misi gitu ya, untuk membukakan secara konsep paling nggak gitu, bahwa sekularisasi itu nggak mengerikan gitu ya, nggak berarti sekularisasi itu membuat agama mati, membuat orang nggak percaya sama Tuhan. Seperti itu. Jadi memang kalau tadi mau di istilahnya mau disandingkan gitu ya dengan pemikiran Talal Asad, saya ngelihatnya mungkin buku ini misinya ngasih ke publik, ini loh sekularisasi nggak nakutin gitu ya, sekularisasi nggak apa-apa gitu ya. Nah nanti mungkin dipadukan ya dengan pemikiran Talal Asad, mungkin Kang Amin kalau mau bikin bukunya ditunggu loh tentang Talal Asad. Jadi nyambung gitu. Bagaimana kemudian pemerintahan yang sekuler itu bisa menjaga keharmonisan kalau pakai istilahnya Taylor, dengan mengendalikan tapi juga manusiawi gitu loh. Pengendalian yang manusiawi gitu ya. Karena kan misalnya kayak waktu HTI dibubarkan itu kan juga ada kritik-kritik gitu. Yang penting bukan dibubarin HTI-nya kan gitu ya. Yang kayak gitu-gitulah gitu ya. Tapi bagaimana orang terbuka gitu melihat bahwa kita ini sama-sama apa, kita ini beragam tapi perlu sama-sama gitu-gitu dijaga gitu. Nah, jadi memang ya kalau saya juga setelah masuk ke dunia filsafat tuh nggak ada pemikiran yang bisa menjawab semuanya. Biar walaupun Taylor ini punya suka mau menjawab semua gitu ya, tapi tuh dia jawaban-jawaban dia juga ada yang misalnya hanya di bidang seni, ada yang hanya misalnya di bidang agama gitu ya, penekanannya gitu. Jadi eh, pemikiran filsafat tuh nggak ada yang apa namanya nggak ada yang bisa menjawab sekaligus semua masalah gitu. Makanya tadi saya melihat ketika Amin menjelaskan pemikirannya Talal Asad, saya justru melihat ini bisa disambungin gitu loh. Kalau misalnya kita mau bicara langsung apa namanya bicara mission kita nih sebagai orang yang belajar filsafat, kita sambungin aja pemikiran Taylor sama Talal Asad gitu loh. Diaplikasikan mungkin dalam kebijakan atau dalam misalnya para pemuka agama gitu ya, belajar juga gitu pemikiran Taylor sama Talal Asad gitu, bagaimana mereka menuntun umatnya gitu ya untuk melihat keberagaman dari kacamata Taylor maupun dari kacamata Talal Asad gitu, karena meskipun kelihatannya apa pendekatannya Talal Asad tuh kayaknya masalah power gitu, tapi sebenarnya kalau dipadukan dengan pemikiran Taylor, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kan itu untuk kebaikan juga gitu loh. Pemerintah mengatur gitu ya agama gitu kan. Dalam maksudnya bukan praktek agamanya, tapi bagaimana kita berpandangan sebagai seorang penganut agama terhadap agama yang lain gitu. Kita bisa memahami kalau misalnya eh, kita nggak perlu terlalu radikal. Nah, ini makanya saya sekarang lagi tertarik, nggak tahu saya masih salah memahami atau enggak, pemikiran Richard Rorty gitu ya, yang eh, ironis liberal. Jadi kita keras ke dalam, eh, tapi liberal keluar. Jadi menerima orang yang macam-macam yang berbeda dengan kita gitu, tapi kita keras ke dalam untuk supaya kita tetap manusiawi gitu, tetap humanis gitu. Nah, itu apa namanya menurut saya
eh, mungkin diperlukan juga sih di dalam di Indonesia gitu. Tapi how to apa namanya to achieve such apa sih eh, pandangan yang seperti itu gitu ya. Menurut saya kalau memadukan pandangan Taylor dengan Talal Asad malah berguna buat Indonesia. Menurut saya seperti itu gitu. Maksud dari Pak GM adalah ada Indonesia justru butuh sekularisasi dalam arti yang keras karena di sini dikatakan bahwa kesangsian Mas Amin seolah tak ada radikalisasi tampaknya kurang tepat. Karena secara empiris tuh kita lihat misalnya ada kos-kosan nih yang cuma terima orang seagama. Ada dosen atau guru yang cuma bilang, oh kalau kamu berbeda dengan saya secara agama maka itu kafir gitu Mas. Nah kira-kira tanggapannya seperti apa Oh Mas? ya, ya, oke, terima kasih. Saya kira memang tidak hanya dalam agama ya, bahkan dalam paham-paham non agama pun ada macam kecenderungan destruktif gitu ya. Bagaimana kita memahami kelompok-kelompok pemuda gitu kan, kelompok-kelompok pemuda yang membawa panji-panji Pancasila itu kan, yang datang ke pintu-pintu yang meminta jatah preman dan seterusnya kan gitu kan. Kan itu juga sama dengan para pemuda yang mau mengibarkan panji-panji kitab suci kan. Jadi sebenarnya masalahnya saya kira bukan apakah yang dikibarkan itu agama atau Pancasila atau apalah atau simbol-simbol kedaerahan atau bahkan gender tertentu gitu kan. Tapi dalam hal ini adalah sebenarnya bagaimana sikap negara. Kalau kita secara spesifik lihat episode antara katakanlah antara di apa di Indonesia ya antara tahun 2000 katakanlah 2004 sampai 2014 gitu kan yang dikatakan saat itu intoleransi tinggi segala macam itu ya oleh para lembaga-lembaga pemeringkat seperti Setara macam-macam itu. Saya kira masalahnya itu adalah memang negara memang membiarkan itu gitu. Makanya dulu ada konsep pembiaran kan. Sebenarnya bukan berarti negara itu takut atau apa itu nggak ada yang takut. Mereka punya bedil, punya uang segala macam kan. Strategi yang berbeda digunakan oleh negara setelah tahun 2014 gitu ya. Makanya ketika FPI dan HTI dibubarkan nggak ada apa-apa gitu. Ada demo 10 orang apa 20 orang gitu ya udah dibiarin aja. Nggak ada apa-apa gitu. Karena logistiknya itu bukan di sana gitu, tapi di negara itu sendiri kan gitu. Ya ini sebenarnya kalau kalau menggunakan cara pandang dalam yang berlaku atau paradigma yang berlaku di HI kalau kalau Naya mungkin lebih konstruktivis, kalau saya lebih realis gitu ya. Kenyataannya memang semua isu-isu identitas itu ya, tidak hanya soal agama, soal etnis, soal nasionalisme, soal macam-macam lah ya. Bagi saya soal kekuasaan aja sekarang gitu. Dan kalau kalau radikalisme dalam pengertian destruktivisme itu apa destruktif ya, sikap destruktif itu ya itu jelas ada di agama, ada juga dalam nasionalisme. Apa lalu kita mau bilang apa dengan tindakan para tokoh-tokoh populisme kanan sekarang kan gitu kan? Kita bisa menyebut nasionalisme yang eksesif atau right politik gitu-gitu kan? Itu juga terjadi kan? Jadi masalahnya bukan di situ, gitu. Tapi pada masalah keseimbangan kekuasaan yang sedang terjadi. Itu pertama. Yang kedua, apalagi ya Mas Aldri ya, Kalau saya rangkum sedikit, apakah ini semua salah negara itu atau ya memang betul. agama itu memang pada dasarnya Salah agama satu itu memang salah radikal satu gitu. Hmm. ya salah satu kelemahan dari pemerintah Talal gitu kan, karena dia terlalu fokus pada power gitu kan, dan seolah-olah power itu adalah state gitu ya. Maka kemudian kita seolah-olah tidak punya harapan. Lalu di mana perubahan itu, di mana emansipasi itu gitu kan gitu. Akankah masyarakat sipil gitu yang Radin Zoom seperti ini masih bisa melawan nggak gitu gitu kan gitu. Memang akibatnya kalau kita ngomong praktis ya itu memang kita menjadi pesimis gitu kan karena APBN ada di mereka semua, uang ada di APBN semua kan. Kita punya apa gitu kan. Gitu. Kalau sudah dihentikan aliran logistiknya, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, memang itu ya salah satu. ah, Memang untuk kebutuhan psikologis, motivasi dan seriusnya memang saya kira pandangan Taylor lebih lebih kayak setetes air di tengah Sahara gitu ya. Oh, ada harapan di ujung sana gitu ya. Tapi kalau melihat kalau Asad itu kayak Indonesia gelap persis, gitu. Indonesia gelap betul itu. Itu. Karena tertutup semua, Pak. Jadi semuanya tertutup semua. Jadi segera setelah Bu Sri Mulyani efisiensi gitu kan, semuanya kan itu terhenti, semuanya terhenti gitu. Jadi kalau sudah ada apa Inpres 1 2025 itu
itu kan impres yang paling dihafal oleh semua kepala biro sekarang. Itu sudah selesai semua gitu. Jadi semua pembicaraan mengenai apapun, siapapun di luar itu, jadi kayak nothing aja gitu. Itu faktanya seperti itu sekarang. Nah, kita mau milih Baik, mana yang masih ada harapan kah? Seperti eh, ya Taylor saya kira orang religius ya, selalu ada harapan dengan doa-doa itu ya. Kalau kalau ini sebenarnya orang yang agnostik banget ini, orang ini biasanya udah kayak pesimis banget lah pokoknya udah. Ya oke, demikian, oke. Mas Adri. Baik, Mas Amin. Pak Gem, semoga dapat menjawab pertanyaan Pak Gem gitu ya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan dari Mbak Dewi Karisma Michelle ya. Saya bacakan sedikit. Nanya tadi Mas Amin sudah membandingkan pemikiran Taylor dengan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, menurut Mbak Naya, bagaimana peran masyarakat sipil mengembangkan sikap positif untuk saling menghargai perbedaan agama? Jika kita tidak bisa berharap banyak pada pemerintah untuk menertibkan ormas. Jika Mbak Naya perlu membandingkan, negara apa yang konsepnya paling sesuai dengan pemikiran Taylor dan negara mana yang paling mirip dengan Indonesia? Untuk Mas Amin, apakah bisa belajar dari pengalaman Konghucu diterima kembali di Indonesia pada rezim Gus Dur untuk membuka pintu bagi agama-agama penghayat lain ke negeri ini sebelum kita beranjak ke sikap sekuler dalam bernegara? Mungkin mengingat waktu bisa dijawab secara singkat Mbak Naya dan Mas Amin. Mungkin Mbak Naya dulu. Tadi bagaimana masyarakat sipil mengembangkan sikap positif, tadi mungkin saya udah singgung sedikit tentang misalnya saya membayangkan buku buku saya gitu dibaca sama apa namanya pemuka agama barangkali bisa membuat mereka juga melihat bahwa keberagaman itu bukan sesuatu yang mengerikan. Itu aja sih ya kalau menurut saya. Beberapa tahun yang lalu juga kayak misalnya ada tuh yang pakai peace train atau apa itu ya itu kan organisasi masyarakat sipil juga tuh bagaimana membuat orang merasa nyaman dengan keberagaman gitu. Hal-hal yang seperti itu sih kayaknya ya prakteknya yang bisa dilakukan gitu. Nah, kalau misalnya harus dari unsur negara jadi balik kayak yang dibilang Amin sih ya. Itu kesannya mengerikan tapi ya gimana caranya supaya manusiawi gitu loh. Negara yang paling mendekati itu sebenarnya waktu saya baca Taylor, saya membayangkan sebenarnya secara konsep apa yang dia omongin tuh ada di Pancasila kita sih gitu. Jadi justru sebenarnya kita secara konsep udah menyenangkan hati Charles Taylor gitu. Tinggal bagaimana kita menjalankannya itu aja gitu. Tapi mungkin kalau yang dalam praktek sudah baik ya, barangkali karena kan sebenarnya yang dituju oleh Taylor tuh bukan masalah kita harus beragama atau tidak ya, gitu. Tapi bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan harmonis, dengan apa baik gitu, dan kemudian eh, mencapai pemenuhan hidup yang dibutuhkan setiap manusia. Saya kebayangnya kayak negara-negara Nordik kali ya, mungkin kayak Finlandia atau apa gitu. Tapi memang mereka dasarnya memang Protestan ya, berdasarkan sejarah. Tapi kan sekarang mereka sekuler sekali setahu saya gitu. Jadi pemenuhan hidupnya itu bisa melampaui eh, apa namanya, melampaui batas-batas soal agama, komunitas gitu. Seingat saya juga kalau saya nggak salah gitu, itu kan juga banyak imigran-imigran misalnya dari Timur Tengah itu juga diterima dengan baik di sana setahu saya. Walaupun juga bukan tidak ada yang ekstrim yang tidak suka ya, sampai kan kemudian kalau nggak salah ada yang ditembak. Eh, saya lupa berapa tahun yang lalu itu ada peristiwa kalau nggak salah imigran Muslim dari mana gitu ditembak di saya lupa juga negara Nordik yang mana gitu di Denmark atau di mana gitu. Itu aja. Terima kasih. Masih Mbak Naya. Mungkin Mas Amin tanggapan dari pertanyaan Mbak Dewi. Oke, maka persis seperti itulah yang terjadi kan. Kalau elit negara itu punya visi seperti Gus Dur ya terjadilah gitu ya. Satu apa kebijakan atau pengkondisian di mana kelompok-kelompok yang di periode negara sebelumnya itu dimarginalisasi, maka bisa dibuka, direvisi, kemudian diberikan kesempatan yang sama gitu. Jadi pada akhirnya ini
cara pandang yang saya coba tafsirkan dari Talal itu, kalau kita bandingkan dengan apa, dengan cara pandang tafsirnya Nanya terhadap Taylor itu menjadi sangat berorientasi pada figur ya, figur siapa sih presidennya gitu kan gitu, siapa sih elit-elitnya gitu. Kalau elitnya punya visi A ya jadilah A gitu. Kalau elit punya visi B ya jadilah B gitu. Nah, elit itu kan dalam pengertian elit elit negara ya. Mereka yang menduduki jabatan penting di negara ini yang mengendalikan APBN lah, yang mengendalikan kontrol kekuasaan gitu ya. Nah, ini ada sisi baik dan buruknya kan. Sisi baiknya ya kalau dapat seperti Gus Dur gitu ya. Meskipun sebentar dia bisa membuka bisa mengubah keadaan, bisa membuka suatu yang tadinya ditutupi selama masa Orde Baru. Tapi kalau jatuhnya pada orang yang sebaliknya ya sudah wassalam gitu. Wassalam dan harapan akan terjadi sebuah dialog rasional gitu seperti Habermas bilang itu ya itu tidak sih dibicarakan tapi kenyataannya coba kita lihat sekarang seperti apa kan gitu. Ya tentu saja saya tidak ingin mengakhiri diskusi ini dengan sebuah pesimisme yang radikal ya. Ya masih ada harapan dikit-dikit lah. Misalkan begini, misalkan situasi yang sungguh-sungguh tertutup itu masih kita bisa cegah gitu ya, bisa kita cegah gitu. Jadi ke depan kalau kita ingin kembali ke teks ya, ke teks buku yang Naya apa yang Naya sampaikan, membandingkan perspektif Taylor gitu ya, yang yang sangat yang sangat barat gitu ya dengan perspektif Talal terutama saya sebenarnya lebih suka muridnya Talal namanya Sabah Mahmud ya. Sabah ini adalah muridnya Talal Asad, dia orang Pakistan Pakistan yang riset di uh, dia perbandingan Iran dan Mesir tapi dia sekolah dan ngajar di Amerika Serikat ya. Jadi gini maksudnya adalah mungkin ke depan kita perlu lebih eh, banyak memberikan satu deskripsi paling tidak itu dulu ya antara sekularisasi di masyarakat Barat gitu ya dan non Barat. Terutama dalam ini adalah kelompok Muslim. Saya kira di negara di antara agama-agama besar dunia hari ini yang paling eh, punya potensi memberikan katakan intervensi ya terhadap sekularisasi adalah Muslim gitu ya. Saya nggak tahu Hindu ala apa si Narendra siapa sekarang Narendra eh, lupa namanya Narendra siapa. Eh, Narendra Modi. Modi ya itu mungkin juga punya visi tersendiri itu mengenai sekularisasi khas nasionalisme Hindu seperti itu ya. Jadi barangkali ke depan nih di STF bisa ditampilkan itu apa namanya gambaran-gambaran yang lebih beragam gitu ya. Hari ini Naya mengenai pengalaman refleksi pengalaman terhadap situasi situasi di Barat mungkin ke depan lagi dan seterusnya. Itu saya kira Mas Aldri. Ya, Terima kasih. makasih Mas Amin. Ada dua pertanyaan lagi nih. Dari Pak Fitzgerald dan juga Pak GM sebenarnya. Tapi ini dua pertanyaan mungkin saya gabungkan nih dan bisa dijawab dengan singkat saja gitu ya, Mbak Naya dan Mas Amin. Bertanya bahwa sebenarnya benar nggak sih Indonesia itu sudah mengalami sekularisasi? Karena justru agama itu yang pencengkeram politik nih gitu. Contohnya dengan kebijakan halal untuk produk yang dijual di pasar. Justru mungkin kita belum sekularisasi nih. Yang justru karena itu kita butuh sekularisasi itu. Dan dari Pak Gem menambahkan juga bahwa sebenarnya menurut beliau kita sebenarnya harus lebih jujur terhadap agama karena mungkin esensi dari agama itu adalah adanya perintah suci gitu. Sehingga kita sulit berargumentasi terhadap agama sehingga kita rela membunuh. Itu adalah fakta historisnya. Nah, jadi kalau saya gabungkan pertanyaan adalah apakah justru di Indonesia sekularisasi itu secara keras atau sekularisasi itu yang dibutuhkan saat ini gitu ya. Mungkin ini sedikit berseberangan dengan pandangan Mas Amin ya, tapi mungkin tanggapan singkat dari Mbak Daya dan Mas Amin ya. Iya, kalau kalau dari saya sih apa namanya kalau Taylor itu kan dia selalu melihat tadi saya angkat tentang the good gitu ya. Jadi bahwa yang berbeda bahkan dari yang ekstrim kanan sampai ekstrim kiri gitu ya, dari yang apa namanya dari yang Puritan sampai yang ateis itu sebenarnya tetap mencari the good gitu di dalam hidupnya gitu. Jadi ya yang harus diusahakan kalau misalnya kita bicara pakai konteks kekuasaan gaya Talal Asad, bagaimana pemerintah bisa bisa mengedepankan the good itu gitu loh.
yang beyond apa agama dan segala nilai-nilai gitu. Ya, jadi kalau misalnya kayak misalnya ada kayak tadi yang soal halal dan sebagainya, eh, kalau kalau saya pribadi gitu ya dengan memakai pemikirannya Taylor, bisa aja sih hal itu tetap tetap ada gitu ya. Menurut saya nggak perlu dilarang gitu. Tapi bagaimana hal seperti itu tidak tidak apa ya menjadi sesuatu yang menakutkan atau yang mengharuskan buat semua gitu. Itu aja sih kalau kalau saya pikir. Ya, Iya, baik, makasih Manaya. maaf kalau terlalu dangkal, sorry. Nggak apa-apa, kita waktunya juga sudah singkat. Mas Amin, mungkin terkait Oke, dengan esensi agama ini oke. sendiri yang sebenarnya justru Justru, butuh disekulerkan di Indonesia gitu ya, kalau saya summary seperti itu. oke, justru ilustrasi yang digambarkan Pak Storus itu menunjukkan keberhasilan penataan negara oleh agama. Sorry, kebalik, agama oleh negara gitu ya. Jadi pada masa Orba itu negara berhasil melakukan sekularisasi gitu ya. Pokoknya bahkan pada tahun 70 itu kan bahkan perempuan itu nggak boleh pakai kerudung di sekolah negeri itu gitu. Itu keberhasilan. Tapi di era pasca reformasi negara masih berhasil juga tapi dengan gaya sebaliknya gitu. Makanya ada bahkan sejak akhir Orde Baru ya ada Bank Muamalat segala macam sekarang industri halal gitu ya. Eh, dan itu menjadi bagian dari program pemerintah ya untuk menata agama dan masyarakat. Jadi sebenarnya ini soal penamaan kali ya, soal penamaan. Jadi kita membicarakan gejala yang sama, tapi menamainya secara berbeda. Kalau Pak Sitorus menyebutnya sebagai sekularisasi gitu ya, sorry, sebagai tantangan terhadap sekularisasi gitu ya, di mana agama dibayangkan semakin merangsek menguasai birokrasi atau negara gitu. Nah, saya sebaliknya, ini menunjukkan justru negara semakin mengurusi hal seperti itu. Jadi ini keberhasilan negara mengurusi agama. Dari sudut pandang Asad, halal gitu ya. Semakin negara mengurusi agama, itu semakin berhasil sekularisasi itu semakin berhasil gitu. Artinya semakin berhasil menata agama gitu. Jadi ini memang sudut pandangnya agak berbeda ya. Dan yang terjadi sekarang paling tidak untuk isu-isu seperti disampaikan oleh Pak Sitorus ya, ada industri halal, ada apalagi ya, sekarang ini ada Bank Syariah Indonesia, macam-macam itu, terutama yang menyangkut aspek-aspek muamalah dalam pengertian fikih itu ya, itu semakin masif dan ekstensif ya. Tapi bagi saya itu adalah semakin bukti bahwa bagaimana ini kan soal uang nih. Bagaimana negara bisa menarik uang lewat sertifikasi hal itu kan terhadap masyarakat terhadap agama gitu. Orang sekarang kalau mau nerbitin barang apapun kan harus BPIPH halal kan, itu kan. Dan negara semakin kuat dengan itu. Dulu orang boleh lah. Justru dengan adanya sertifikasi itu negara semakin berhasil mengontrol. Jadi kan uang semakin berhasil ditarik oleh negara gitu. Nah, ini soal sudut pandang ya. Nanti kita bisa perdebatkan lebih lanjut. Oke, ya, makasih Mas Amin. Pak Fitzgerald dan Pak Game semoga dapat membantu menjawab dari pertanyaan tadi. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi dan pertanyaan akhir dari bedah buku pada siang hari ini. Mungkin banyak diskusi juga nih. Ini topik yang sangat menarik sebenarnya Mbak Naya, Mas Amin gitu ya. Nah, dari Pak Simon mempertanyakan, Mbak Naya menegaskan dasar budaya dan tradisi keindonesiaan telah menjadi modal proses sekularisasi dalam masyarakat. Tapi faktanya tantangannya juga nyata, tidak mudah dan menjadi problem besar di negara. Nah, solusinya apakah semata-mata ini jadi peran negara atau harus dimulai dari institusi agama masing-masing? Atau ada debat antara pemisahan agama dan negara perlu dijadikan jalan tengah? Jadi solusinya apakah di negara, di institusi agama, atau pemisahan agama dan negara yang menjadi jalan tengah solusi seperti ini? Mbak Naya mungkin dapat jawab waktu singkat Mbak, dan juga nanti Mas Amin boleh nanggapi singkat juga. Iya, kalau saya ngelihatnya karena pendekatannya Taylor itu dia sebenarnya pada pribadi ya. Jadi menurut saya sih mungkin memang dari apa namanya dari agama, dari institusi keagamaan, dari pribadi-pribadi, dari usaha-usaha di masyarakat sih sebenarnya itu apa namanya perlu di, dilakukan karena sebenarnya kalau kita merefer ke
sejarah yang diangkat oleh Taylor, itu juga sebenarnya kan gerakan yang datangnya dari gerakan individu-individu di dalam lembaga agama yang menyadari ini ada yang salah gitu kan. Jadi memang dari situ. Nah, negara kalau di dalam pemikiran Taylor menurut saya memberi ruang gitu, menyediakan politeia yang tepat gitu, untuk supaya yang beragam ini bisa hidup bareng dengan baik dan mencapai pemenuhan hidupnya. Seperti itu sih. Nah, terus tadi saya mau tambahin sedikit, ini tadi ada pertanyaannya Pak Wildan. Taylor tuh sebenarnya bahkan kepada saya, karena saya juga sempat email-emailan sama Taylor, beliau menekankan bahwa konsep yang dia sampaikan itu bukan universal. Jadi sekularisasi yang dia angkat memang sekularisasi masyarakat Barat. Jadi dia bilang gini, kalau intinya di email dia bilang kalau kamu mau mengangkat ini dan memakai untuk Indonesia silahkan, tapi ini hanya buat kacamata dia bilang. Tidak untuk tidak untuk menyelesaikan masalah yang ada di negara kamu. Intinya begitu. Jadi silahkan kalau mau diangkat gitu, tapi ya ini cuma hanya untuk pembanding aja karena memang dia juga bilang sekularisasi itu berbeda-beda gitu. Tapi bahwa misalnya bahwa sekularisasi itu tidak menghilangkan agama itu boleh dia bilang dibagikan gitu. Tapi lebih dari itu bagaimana pengaturannya dan sebagainya gitu ya. Itu memang nggak bisa dipaksakan ke mana-mana dia bilang gitu. Terima kasih. Mbak Naya, mungkin saya klarifikasi sedikit, berarti dari Mbak Naya sendiri solusinya adalah di peran negara itu sendiri ya Mbak ya? Kalau dari menurut Bukan, Mbak, dari masyarakat dulu, dari dari masyarakatnya dulu ya? masyarakat. Dan negara berperan itu karena memang Taylor tuh pemikirannya tatanan itu penting. Jadi negara itu harus bisa menyediakan tatanan yang membuat keberagaman itu bisa hidup bersama dengan baik gitu. Makanya tadi dia menelurkan ada liberté, égalité, fraternité dan comité itu nilai-nilai yang harus dijaga oleh pemerintah di negara yang masyarakatnya beragam. At least itu gitu. Bahwa kemudian ada nilai-nilai yang lain misalnya yang termasuk juga hal-hal yang sifatnya agamis gitu, itu kekhasan dari setiap negara gitu. Dan kenapa dia berani mengatakan liberté, égalité, fraternité dan comité itu bisa apa namanya bisa diterapkan di banyak negara karena menurut pengamatan dia itu sesuatu yang sebenarnya ada di setiap keyakinan, ada yang kalau atau bahkan di dalam ateisme itu juga apa namanya orang bisa mencapai itu karena the good itu ada over there, kita bisa menuju Ya, sana gitu. Ya kita bayangin aja kayak the good tuh kayak sebuah lampu gede gitu terus kita berusaha megang itu semua gitu rame-rame gitu pada dasarnya mau jalannya dari mana terserah gitu. oke. Itu Baik aja. Mbak Naya. Terima kasih. Mas Amin, mungkin secara singkat, Oke, apakah kalau peran negara? bicara solusi maka saya masih percaya pada teori politik liberal ya, yaitu keseimbangan. Selama ini sejak era modern negara terlalu dominan, sebaliknya agama terlalu lemah, gitu loh. Jadi kenapa ada sikap yang eksesif terhadap kekuasaan itu? Karena negara tidak ada penyeimbangnya, gitu kan. Coba sekarang dalam konteks hari inilah di Indonesia. Siapa sih kelompok agama yang bisa berbicara lantang di depan negara? Nggak ada habis. NU, wah udah ini semua kan. Muhammadiyah, apalagi dikasih jatah menteri banyak kan. Gereja Katolik, wah takutlah mereka kecil gitu-gitu kan. Jadi nggak ada penyeimbangnya. Partai politik, yang nggak tahu sekarang setelah Pak Hasto ditangkap KPK kan gitu-gitu. Maka solusinya adalah bagaimana agar power itu tidak hanya bertumpu pada negara bangsa ya, apa negara sekuler ini gitu. Nah, ah, ini sebuah pandangan yang saya kira bisa agak sedikit membantu kita untuk mengerti kenapa ada ada semacam moral hazard lah atau unintended consequences dari sekularisasi tadi ya. Jadi, nah cuma bentuknya harus seperti apa gitu. Masalahnya justru kalau kita berbicara dari sudut pandang kultural ya, justru kelompok-kelompok agama yang selama ini kita anggap toleran, moderat itu kan, itu sekarang nggak ada suara kritis sama sekali kan, habis gitu ya. Saat yang sama juga kelompok-kelompok agama yang dianggap radikal juga udah udah dihabisi udah dihabisi lebih awal lagi gitu. Lalu pada siapa kita berharap gitu kan? Pada gerakan-gerakan eh, nasionalis ya mungkin, tapi siapakah mereka?
Jadi kalau secara teoritis, secara normatif tentu saja bagi saya tetap intinya adalah harus ada keseimbangan ya. Jadi sekularisasi itu memang harus dipahami sebagai sebuah proses ya dialektika mencari keseimbangan itu antara negara dan agama gitu ya. Kalau negara terlalu dominan seperti sekarang di banyak tempat, yang terjadi adalah apa? Paling 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 tidak ya populisme yang atau apa kembalinya otoritarisme seperti sekarang ini gitu. Kalau agama terlalu dominan seperti abad pertengahan, ya repot juga kan. Nah ini mencari keseimbangan seperti itu yang saya kira harus kita pikirkan. Demikian, Mas Ali. Ya, baik. Makasih Mas Amin, makasih badanya. Ada beberapa tanggapan lagi, tapi sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 12 nih. Jadi terasa sudah 2 jam kita bersama gitu ya. Sebelum kita akhiri, mungkin saya rangkum sedikit. Jadi dari sisi sekularisme banyak perdebatan juga gitu ya. Ada dari Charles Taylor, ada dari Talal Asad, ada yang mungkin saya dapat katakan agak optimistis, ada juga yang realis gitu ya. Dari Mbak Naya mengatakan bahwa ada toleransi dan ada juga keinginan manusia untuk dapat mencari meaning gitu ya. Yang dalam sekularisme di Barat at least gitu ya, itu memberikan sebuah ruang bagi toleransi. Tapi tadi dari Mas Amin mengatakan juga Taylor itu lupa tentang power gitu ya, tentang kekuasaan. Bahwa sebenarnya sekularisasi juga menunjukkan peran kekuasaan khususnya negara dalam mungkin memanage semua resource yang ada dalam satu negara gitu ya. Tentunya perdebatan ini tidak selesai di sini, teman-teman sekalian gitu ya. Sebagaimana filsafat kita perlu mendalami sendiri juga gitu. Dan juga saya tidak lupa ingin mempromosikan bukunya Mbak Naya gitu, kelihatan di sini gitu ya. Nah tadi ada yang minta tanda tangan juga Mbak Naya gitu ya. Jadi mungkin kalau datang ke Jakarta, Indonesia gitu ya, bisa jadi sesi jumpa fans gitu Mbak Naya di sini gitu ya. Nah ini buku ini kemarin saya beli di Tokopedia itu 139.000 gitu ya. Nah tapi dari kata Mbak Yuyut lewat ikat itu 110.000 gitu ya. Jadi ada diskon ya Mbak Yuyut Plus ya. ongkir. Oh Ya, plus plus ongkir gitu ongkir ya. Mas. Kalau ongkirnya besar diantar 110.000 langsung plus oleh Mbak Yuyut ongkir. gitu. Sebagai ketua ikat gitu ya Bu ya. Ya, Mbak Yuyut ya. Nah Ya, kalau lewat ikat dijual 110.000 plus ongkir. Jadi ongkirnya tergantung kawan-kawan berdomisili di mana. oke, siap Mbak Yuyut. Dan jangan lupa saya juga tidak melupakan untuk menyarankan bahwa Bapak Ibu tidak download lewat Libgan Bapak Ibu ya. Seperti kebiasaan kadang-kadang itu. Dan belilah di toko buku terdekat atau lewat ikat Bapak Ibu.